Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah kau khawatir itu. Mau dolar berapa ribu kek, kan kalian di desa-desa nggak pakai dolar. Yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua gue bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakan kok bodoh rakyat. Selamat malam semuanya. Akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman yang bercerita, yang berkomentar terkait keberanian mantan ketua UGM atau Tio yang sangat-sangat luar biasa. Yang kalau kita mendengar pernyataan-pernyataannya, ini sepertinya adalah sosok paling berani yang ada di Indonesia hari ini dalam mengkritik semua kebijakan atau program-program pemerintah. Dan saya lihat memang dari gaya bahasa, dari pemilihan katanya gitu ya, ini orang ini emang berani. Dan saya tahu kenapa dia berani gitu. Saya nggak perlu jelaskan kenapa, tapi saya paham kenapa dia berani. Sampai kemudian kemarin ada satu pernyataan yang saya pikir ini udah kelewatan. Maksudnya ya kita berani tapi kan harus mengukur gitu ya. Tapi anak ini kayaknya dia nggak punya ukuran, nggak punya meteran. Jadi sampai lepas-lepas saja, sampai kemudian dia menyebut, mengibaratkan punya cerita kucing yang kudisan, yang sakit, dan kemudian diberi nama Prabowo. Nggak boleh ya, nggak boleh dilanjutin gitu ya, nggak bisa nih. Ya daripada video ini nanti di take down atau bermasalah, mending kita bahas secara aman, tapi kalian juga paham apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Jadi Tio ini menggunakan dua kata, bodoh dan tolol, yang kemudian dua kata ini disambungkan kepada nama pimpinan tertinggi di sebuah negara, ya. Bodoh, tolol, ya itulah gitu ya. Ya akhirnya boto, ya kira-kira gitulah gitu ya. Jadi bodoh dan tolol kira-kira. Dan ini bagi saya mengerikan gitu ya. Ya meskipun nggak bisa dipermasalahkan gitu. Ini anak ini gayanya memang kasar, keras sekali, tapi kalau mau dipermasalahkan, nggak ada yang bisa dipermasalahkan, karena ini cuma cerita fiksi. Dia punya kucing, dikasih nama, suka-suka dia mau ngasih nama siapa gitu kan. Namanya cerita fiksi gitu kan. Bahwa ada kesamaan nama dengan nama pejabat, pimpinan tertinggi negara dan sebagainya, ya cuma kesamaan gitu, lowong cuma fiksi gitu kan. Dan yang menarik dari Tio ini gitu ya, dari cerita kucing kudisan dan kemudian diberi nama, sebuah nama yang akhirnya bodoh dan tolol gitu kan. Itu yang protes, salah satunya adalah, atau mungkin satu-satunya yang protes ucapan Tio ini adalah Idrus Marham. Wah, dia nggak terima sama sekali itu. Dia merasa, wah ini nggak boleh katanya. Dia membela, nggak boleh disebutin ya. Pokoknya nggak terima dengan apa yang disampaikan sama Tio gitu ya. Coba bayangkan, ini bagi saya lucu, ketika ada ratusan menteri dan wakil menteri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sebut dah. Ya pokoknya benar kan, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto gitu ya. Tidak ada satupun menteri atau wakil menteri yang marah dengan Tio, yang protes atas ucapan Tio. Justru Idrus Marham yang tidak menteri dan tidak wamen yang kemudian merasa tidak terima. Ini kan lucu gitu. Yang menteri wamen santai aja, diem. Yang mantan menteri gitu ya, nggak terima gitu kan. Dan bagi saya, pernyataan Idrus Marham ini adalah sebuah komedi yang sangat luar biasa. Saya kalau ngelihat pernyataan dia gitu ya, yang berapi-api gitu, saya ketawa betul gitu. Karena lucu sekali gitu. Semua pernyataan Idrus Marham kalau kita dengarkan, ini lucu. Tapi gitu ya, saya paham nggak semua orang tahu siapa Idrus Marham gitu ya. Maka supaya kita punya satu frekuensi yang sama, supaya ketika nanti kita nonton videonya Idrus Marham, kita bisa tertawa bersama-sama gitu ya. Mari saya jelaskan dulu siapa Idrus Marham dan kasusnya. Jadi Idrus Marham ini itu dulu pernah menjadi Menteri Sosial di eranya Jokowi pada tahun 2018, tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas waktu itu kepada Pak Jokowi, dan besoknya kayaknya ada alasan deh kenapa dia mundur. Dia udah tahu akan jadi tersangka, tapi masih belum jadi tersangka, tapi dia udah mundur duluan gitu ya. Dan kemudian beberapa hari atau besoknya itu Idrus Marham ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi suap PLTU Riau. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang kritikan-kritikan Tio yang merupakan mantan
Ketua BEM UGM itu sekarang menjadi sorotan teman-teman, karena kritikan yang dia sampaikan dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto sangat-sangat keras sekali dan tentu sangat mengganggu telinga para pejabat oleh karena kritikannya tersebut. Salah satu yang dicetusnya sebelum terjadi korupsi di MBG itu teman-teman, yang dilakukan oleh Dadan Hindrayana yang merupakan pimpinan BGN sendiri. Dia membuat satu kepanjangan dari MBG, ya. Harusnya MBG adalah makan bergizi gratis, tapi Tio ini ya memberikan kepanjangan itu yaitu maling berkedok gizi. Nah, ini adalah salah satu bentuk keresahan Tio pada saat itu, bahwa dia menduga pasti ini ada praktik-praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan MBG sendiri. Dan memang benar teman-teman apa yang disampaikan oleh Tio, bahwa tidak lama setelah dia menyampaikan hal itu, maling berkedok gizi, maka tertangkap dan juga dipecat ya mantan ketua BGN Dadan Hindrayana beserta kedua wakilnya, di mana mereka telah terbukti melakukan tindakan korupsi yang merupakan ya satu hari itu mereka korupsikan sekitar 1 miliar per hari. Nah, ini menjadi satu perbincangan karena anak-anak Indonesia, anak sekolah hanya mendapatkan sekitar 10.000 per hari dalam porsi makanan teman-teman, sedangkan Dadan Hindrayana dan juga wakilnya mendapatkan 1 miliar per hari. Nah, ini adalah sesuatu yang menandakan komentar dan kritikan Tio ini kadang-kadang tidak bisa dibantah, karena apa yang dia sampaikan ya itu benar-benar terjadi. Nah, memang ya kata-kata yang dipilih oleh Tio dalam memberikan kritikan teman-teman memang kata-kata yang bisa dikatakan agak kasar, tapi itu kan ya menyadarkan sesuatu hal bahwa benar-benar harus dikelola dengan baik. Harusnya ya dengan terjadinya tindakan korupsi di MBG ini, maka benar-benar dievaluasi total bagaimana cara pelaksanaannya. Banyak orang yang mengatakan bahwa program MBG ini adalah program yang bagus harusnya, tapi cara pengelolaannya, cara pengadaannya itu yang benar-benar salah. Sehingga ya banyak memberikan masukan, bahkan Pak Ahok dulunya telah menyampaikan dan memberikan masukan kepada pemerintah supaya dalam pengadaan MBG ini ya agar ya uangnya itu dikasih saja ke orang tua, supaya ketika orang tua mendapatkan uang itu maka dia yang belanja untuk anaknya, dan sesudah itu dia akan memasak sesuai dengan selera anaknya tersebut. Nah, makanya tidak ada pengadaan itu, tidak ada proyek yang besar karena orang tua yang berperan penting dalam hal itu. Dan kata Pak Ahok bahwa pihak sekolah yang memantau apakah anak tersebut membawa makanan atau tidak. Nah, ketika anak itu datang ke sekolah dengan tidak membawa makanan, maka bisa itu dicabut ya, tidak dikirim lagi ke nomor rekening orang tua tersebut. Nah, itu adalah praktik yang dimana Pak Ahok menyampaikan itu supaya tidak terjadi tindakan-tindakan korupsi, dan itu bisa meminimalisir teman-teman, karena di situ ada transparan, di situ ada pelaksanaan yang simple dan lain sebagainya. Nah, tentu ini menjadi satu masukan yang sangat bagus buat pemerintah ke depan kalau program MBG ini terus dilaksanakan. Dan ini hari-hari ini teman-teman ya, dari kemarin ya bahwa mahasiswa turun ke jalan, dan hari ini juga mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kegelisahan mereka. Salah satu yang mereka suarakan supaya ya
diberhentikan program MBG ini karena sudah terbukti ada tindakan korupsi, teman-teman. Kemudian juga dalam kekhawatiran masyarakat pelemahan rupiah, kemudian kenaikan BBM non subsidi dan lain sebagainya. Memang banyak orang yang berkomentar begini, bahwa yang naik itu adalah BBM non subsidi. Tapi ada juga yang masyarakat yang khawatir bahwa ketika BBM subsidi nantinya habis, maka mau tidak mau masyarakat itu beralih ke BBM non subsidi, ya, sehingga ketika itu naik, maka mau tidak mau itu mereka juga membeli harga yang naik tersebut. Nah, tapi kita tetap percaya kepada pemerintah apapun yang dia lakukan, ya, dan tentu apa yang menjadi masukan-masukan juga dari masyarakat bisa menjadi pertimbangan dalam melaksanakan program-program utamanya, terutama di MBG tersebut. Oke, kita lihat komentar netizen satu persatu mengenai pemaparan yang disampaikan oleh Alifur Rahman mengenai sosok yang namanya Tio tadi, yang merupakan mantan ketua BEM UGM. Nah, mending ngomong keras tapi jujur daripada bicara santun tapi korupsi. Ya, memang harus begitu, teman-teman. Karena Pak Ahok juga berprinsip seperti itu. Dia belak-belakan, ceplos-ceplos. Makanya ketika Pak Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, maka banyak sekali musuh-musuhnya, banyak sekali perkataan-perkataan yang bisa mengganggu, ya, jiwa dari musuh-musuhnya tersebut. Dan prinsip Ahok bahwa, ya, dia memang keras dalam hal itu, tetapi dia tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, mungkin itu juga salah satu yang ditiru oleh Tio ini, bagaimana sikap dan ketegasan Pak Ahok dalam menyampaikan sesuatu. Nah, begitulah para maling koruptor di negara ini tidak punya rasa malu karena negara justru melindungi para koruptor. Nah, terus suarakan Mas Tio, Anda mewakili sebagian rakyat Indonesia yang ingin perubahan Indonesia yang semakin ancur-ancuran. Nah, banyak juga masyarakat yang menaruh harapannya untuk bisa ada perubahan yang terjadi di negara kita ini dengan situasi yang tidak menentu, dolar semakin naik, rupiah melemah, kemudian harga bahan pokok ya semakin naik, semakin tinggi disebabkan dolar dan rupiah tadi, teman-teman. Kemudian harga BBM ya walaupun non subsidi yang naik tetapi mempengaruhi juga itu, dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang masih menjadi kekhawatiran masyarakat dalam hal ini. Nah, tentu ya apa yang menjadi suara-suara masyarakat ya itu adalah sesuatu hal yang harus didengarkan oleh para pejabat, para pemerintah untuk sebagai bahan evaluasi dalam kinerja mereka. Karena pejabat hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, sehingga ketika pelayanan mereka kurang memuaskan bagi masyarakat, maka wajar saja ada kritikan, wajar saja ada masukan. Dan ini yang kita harapkan, supaya ketika ada kritikan, ketika ada masukan, itu tidak membuat para pejabat menjadi gelisah dalam hal itu, tetapi mereka lakukan itu sebagai bagian ya untuk bisa memperbaiki ke depan seperti apa ya program mereka ke arah yang lebih baik. Padahal korupsi itu penghinaan yang sangat-sangat sarkas, apalagi dilakukan pejabat tinggi negara. Harusnya dia malu tampil lagi di publik. Ya, memang itu orang yang melakukan tindakan korupsi adalah orang yang ya dikatakan adalah maling uang rakyat. Nah, tentu kalau maling itu, pencuri itu, teman-teman, maka tentu tidak lagi harusnya tampil di muka umum karena dia memiliki rasa malu yang sangat luar biasa.
Dan coba bayangkan kalau di kampung-kampung itu adalah maling ayam misalnya, pasti dalam satu kampung itu sangat menghindari orang itu, dan orang itu karena sudah ketahuan maka dia tidak mau lagi nampak mukanya, dia tidak tampil lagi di muka umum di desa tersebut karena dia sudah melakukan hal-hal yang sangat-sangat menjijikkan. Tapi beda dengan hal ini teman-teman, kayaknya ya baik-baik saja, fan-fan saja dan lain sebagainya. Nah, silakan memberikan komentar Anda teman-teman dalam hal ini, dan kita mengharapkan ada perbaikan di negara kita ini, dan sehingga fondasinya ketika masyarakat ada yang memberikan masukan, ada yang memberikan satu kritikan, maka itu jangan dianggap sebagai suatu ancaman, tetapi itu dianggap sesuatu hal yang membangun, yang bisa membawa kinerja-kinerja pemerintah itu ke arah yang lebih baik.